Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Universitas Tidar. Perkenalkan, nama saya Asti Permestia Anggini dengan NPM 203402021. Di sini saya akan memaparkan sebuah pemahaman materi mengenai manajemen strategi dan ilustrasi perusahaannya. Materi pertemuan yang pertama disampaikan yaitu mengenai pengertian manajemen strategi, proses beserta komponennya. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu untuk pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan-keputusan strategi antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa mendatang. Adapun komponen strategi yaitu kompetensi inti, ruang lingkup, dan distribusi sumber daya. Proses manajemen strategi dimulai dengan memahami strategi dan kinerja, analisis lingkungan dan internal, perumusan strategi, beserta implementasi strategi. Ilustrasi perusahaan yang menerapkan manajemen strategi contohnya perusahaan laptop Apple, di mana perusahaan laptop lainnya seperti Asus, Toshiba, dan lainnya lebih bersaing berdasarkan harga. Namun, Apple lebih memilih untuk mengembangkan fitur unik terhadap laptop atau komputernya. Apple juga dengan berani memasang harga jauh lebih tinggi dibandingkan produk lain. Lalu, Apple tidak khawatir dengan perangkat lunak komputernya yang kompatibel dengan produk bersaingnya. Apple menang dalam bisnis komputer dengan menciptakan pasar unik dan dengan menarik sejumlah pelanggan setia. Pertemuan kedua membahas tentang visi misi organisasi. Visi organisasi adalah gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi dan merupakan konsepsi keberhasilan yang dapat dicapai oleh setiap organisasi dalam jangka panjang. Pertanyaan visi menjawab ingin menjadi apakah kita? Lalu ada beberapa kriteria visi diantaranya singkat, menarik, sesuai nilai organisasi perusahaan, bersifat melibatkan semua orang dan memiliki batas waktu atau up to date. Misi organisasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan dari tujuan strategik untuk mewujudkan visi organisasi. Salah satu kriteria misi organisasi yaitu harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Cakupan misi organisasi diantaranya segmen pasar, yaitu mencakup identifikasi karakteristik umum pasar. Lalu ada konsep persepsi produk atau jasa, mencakup upaya untuk mengetahui pikiran konsumen. Lalu ada strategi operasi, perlu mengembangkan optimalisasi peran operasi, keuangan beserta pemasaran. Dan yang terakhir ada sistem penjaminan mutu yang harus dibangun dengan memperjelas peran karyawan dan konsumen. Salah satu tujuan organisasi yaitu merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Lalu, ada kriteria tujuan, yaitu harus serasi dan mengklarifikasikan visi misi dan nilai perusahaan. Semua perusahaan pasti mempunyai visi dan misi. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu visi dari perusahaan IKEA yang terkenal, yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Lalu ada PT Indosat yang mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Materi yang ketiga yang dibahas mengenai lingkungan perusahaan. Terdapat 5 faktor lingkungan perusahaan, yaitu faktor ekonomi, faktor politik dan hukum, faktor sosiokultural, faktor teknologi, dan faktor ekologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan diantaranya lingkungan jauh, meliputi ekonomi, sosial, politik, ekologis, dan teknologi. Lalu ada lingkungan industri, meliputi hambatan masuk, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, persaingan antar perusahaan, dan lainnya. Lalu ada lingkungan operasional, meliputi pesaing, pelanggan, kreditur, tenaga kerja, dan lainnya. Lalu ada faktor politik dan hukum. Faktor ini menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan, misalnya adanya undang-undang dan peraturan pemerintah. Lalu ada faktor ekonomi, beberapa hal yang harus dipertimbangkan misalnya tingkat bunga, laju inflasi, dan lainnya. Lalu ada faktor sosiokultural, meliputi kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan. Lalu ada faktor teknologi.
yaitu perusahaan harus mewaspadai perubahan dan terobosan-terobosan teknologi baru. Lalu ada faktor ekologi. Faktor ini biasanya berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Untuk contohnya yaitu Go Green, kemasan ramah lingkungan, dan lainnya. Lalu, terdapat contoh analisis lingkungan perusahaan yang memperhatikan lingkungannya, yaitu PT Telkom Indonesia, di mana PT Telkom Indonesia memperhatikan masalah sosial yang terjadi di sekitar lingkungan bisnis mereka dengan menerapkan tanggung jawab sosial melalui CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. PT Telkom tidak semata-mata memperkenalkan bisnis mereka, namun dengan adanya CSR mendukung program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Materi pertemuan yang keempat disampaikan yaitu berbicara analisis internal. Di dalam analisis internal ini akan membahas tentang kompetensi inti, VRIO, dan matriks evaluasi faktor internal atau IFE. 1. Kompetensi inti. Kompetensi inti memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanannya dari para pesaingnya, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan, atau menawarkan produk dan layanan dengan nilai yang sebanding atau biaya yang lebih rendah. Contoh perusahaan yang menerapkan kompetensi inti yaitu perusahaan Honda, di mana Honda terkenal dengan hidupnya dimulai dengan mesin sepeda motor 2 langkah kecil. Namun melalui pembelajaran terus-menerus selama beberapa dekade dan seringkali mendapat pembelajaran dari sebuah kegagalan, Honda mampu membangun kompetensi inti untuk merancang dan memproduksi mesin yang kecil tapi bertenaga kualitas. Dan proses produksinya pun disesuaikan dengan kebutuhan pasar, serta memiliki beberapa teknologi yang canggih. Honda mesin saat ini ditemukan di mana-mana, misalnya di mobil, truk, sepeda motor, ATV, perahu, dan lainnya. Perusahaan lainnya yang menerapkan kompetensi inti diantaranya adalah perusahaan Dell, di mana perusahaan PC Dell dibuat khusus dari pabrikan dengan biaya rendah, tetapi menyediakan berbagai spesifikasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan customer, sehingga memberikan kesempatan kepada jutaan customer untuk mendapatkan PC atau laptop dengan harga terjangkau, namun dengan kualitas yang baik. Kompetensi inti terbagi menjadi sumber daya dan kapabilitas. Lalu ada matriks evaluasi faktor internal atau IFE. Matriks IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Pada pengaplikasiannya, matriks EFE dan IFE dapat membangun analisis SWOT atau matriks IE untuk menentukan beberapa alternatif strategi dan memberikan penilaian terhadap strategi mana yang harus diterapkan organisasi berdasarkan analisis yang dilakukan. Contoh perusahaannya yaitu PT Mayora Indah Terbuka memperoleh skor bawah total sebesar 2,56 yang dalam skala 1 sampai 4 berada di tengah-tengah, mengindikasikan adanya ruang yang luas bagi perbaikan dalam keuangan, operasi, strategi, dan prosedur perusahaan. Yang ketiga ada analisis VRIO. Analisis untuk mengevaluasi anugerah sumber daya perusahaan adalah kerangka kerja yang menjawab pertanyaan tentang atribut sumber daya apa yang mendukung keunggulan kompetitif. Sumber daya harus menjadi dasar keunggulan kompetitif. Terdapat model analisis VRIO yaitu valuable atau berharga, rare atau langka, high costly to imitate atau sulit ditiru, dan organized atau terorganisir. Yang kesatu ada valuable atau berharga. Sumber daya yang berharga adalah salah satu yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang eksternal atau mengimbangi ancaman eksternal. Yang kedua ada rare atau langka. Sumber daya langka yang dimaksud yaitu jika hanya satu atau beberapa perusahaan yang memilikinya. Lalu ada high costly to imitate atau sulit ditiru. Sumber daya mahal untuk ditiru jika perusahaan yang tidak memiliki sumber daya tidak dapat mengembangkan atau membeli sumber daya dengan harga yang wajar. Lalu ada organize atau terorganisir. Perusahaan harus diorganisir untuk menangkap nilai, yaitu harus memiliki struktur organisasi. Contoh perusahaan yang memenuhi semua model VRIO tersebut adalah Google.
Lalu ada Starbucks, di mana perusahaan Starbucks digerainya memiliki WiFi akses, memiliki research and development skill, dan peralatan membuat kopi yang canggih. Lalu memiliki sumber daya maupun kualitas model Prio, yaitu 1. Starbucks memiliki inovasi produk yang sesuai dengan disukai masyarakat, karena sebelum mengeluarkan produk, melakukan riset pasar terlebih dahulu. Dan yang kedua, memiliki customer experience yang baik. Yang ketiga, mempunyai leadership dan visi yang jelas. Dan yang keempat, merupakan brand yang tidak dimiliki kompetitor lain. Dengan kata lain, melalui analisisnya yaitu dikatakan berharga karena dianggap sebagai tempat ketiga bagi pelanggannya. Dikatakan langka karena suasana tokonya yang unik. Dan dikatakan sulit untuk ditiru karena perusahaan lain jika ingin menirunya membutuhkan lebih banyak uang untuk ditiru dan terorganisir. Materi pertemuan yang kelima yaitu disampaikan mengenai analisis menentukan strategi. Di dalam analisis menentukan strategi akan dibahas analisis faktor strategi SWOT, matriks IE, matriks PES, dan matriks BCG. Yang kesatu ada analisis faktor strategi SWOT, yang mana terdiri dari informasi eksternal dan internal. Informasi eksternal terdiri dari opportunity dan strength, yaitu kenali peluang bisnis dan ancaman bisnis. Lalu ada informasi internal yang terdiri dari strength dan weakness, yaitu kenali kekuatan dan kelemahan bisnis. Saya mengambil contoh untuk analisis SWOT, yaitu perusahaan Indofood Sukses Makmur, di mana mempunyai kekuatan atau strength yang sudah teridentifikasi, di antaranya memiliki banyak anak perusahaan, kepemimpinan direksi dan komisaris yang matang, mempunyai keahlian cita rasa, dan sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Sedangkan untuk kelemahan atau weakness-nya yaitu terlalu banyak divisi yang mengurus perusahaan dan belum menggunakan bahan baku alternatif, juga mempunyai hold isu masyarakat terhadap produk Indomie. Lalu, perusahaan ini juga mempunyai opportunity, yaitu segmen pasar yang baru, melakukan diversifikasi terhadap produk lain, dan lainnya. Lalu juga pasti mempunyai sebuah ancaman atau threats, di antaranya kompetitor mengeluarkan produk baru yang inovatif, biaya cukai yang tinggi, dan permintaan konsumen yang menurun. Lalu, terdapat matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi, di mana 4 jenis tersebut adalah strategi SO atau kekuatan peluang, strategi WO, kelemahan peluang, strategi ST, kekuatan ancaman, dan strategi WT, kelemahan ancaman. Perusahaan Indofood memiliki strategi SO, yaitu dengan adanya timbal jasa kepada konsumen yang baik, maka akan menaikkan jumlah konsumen dan memperluas segmen pasar dengan cita rasa yang khas pada produk Indofood. Lalu ada strategi WO, yaitu membuat iklan yang menarik yang ditujukan untuk segmen pasar baru. Lalu ada strategi ST, dengan kondisi finansial yang kuat, perusahaan ini mampu membayar pajak penjualan. Lalu ada strategi WT, yaitu mengeluarkan produk baru yang bervariasi, serta memberikan anjuran agar konsumen mengkonsumsi tidak berlebihan agar hold isu dapat dicegah. Yang selanjutnya adalah matriks IE. Matriks IE atau internal eksternal merupakan matriks portofolio yang memposisikan perusahaan dalam tampilan 9 sel. Posisi suatu perusahaan dalam matriks IE ditentukan oleh matriks EFE dan matriks IFE. Matriks IE dapat mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan. Namun dalam prinsipnya terdapat 3 strategi utama, di mana di dalam posisi pertama yaitu sel 1, 2, dan 4 dapat digambarkan sebagai grow dan build. Strategi yang cocok bagi perusahaan yang berada pada sel tersebut intensif meliputi market penetration, market development, dan product development atau integration. Lalu ada sel yang kedua yaitu sel 3, 5, dan 7. Paling baik dikendalikan dengan strategi hold and maintain. Strategi yang umum dipakai yaitu strategi market penetration dan product development. Lalu ada sel ketiga meliputi sel 6,
8, dan 9 dapat menggunakan strategi harvest atau divestiture. Yang selanjutnya ada matrix space atau matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan atau strategic positioning and action evaluation adalah salah satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Space merupakan kerangka 4 kuadrat yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling cocok untuk organisasi tertentu. Sumbu-sumbu matriks space menunjukkan keempat faktor yang merupakan penentu terpenting dari strategi keseluruhan suatu organisasi. Adapun dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal meliputi kekuatan keuangan atau financial strength dan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Lalu ada dimensi eksternal yaitu stabilitas lingkungan atau environment stability dan kekuatan industri atau industry strength. Lalu ada kuadran matrix space yang ke-1 kuadran agresif, yaitu organisasi berada pada posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya guna memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal, dan menghindari ancaman eksternal. Lalu ada kuadran konservatif, yaitu mengimplikasikan untuk tetap berada dekat dengan kompetensi dasar perusahaan dan tidak mengambil risiko yang berlebihan. Lalu ada kuadran defensif, yaitu menyarankan bahwa perusahaan seharusnya berfokus pada memperbaiki kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Lalu ada kuadran kompetitif, yaitu mengindikasikan strategi kompetitif, di mana strategi kompetitif mencakup integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan joint venture. Lalu yang selanjutnya ada matriks BCG. Matriks BCG atau BCG matriks adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan, atau menghentikan produknya. Terdapat kuadran dalam matriks BCG, diantaranya kuadran 1 atau question marks memiliki posisi pangsa pasar yang relatif rendah, namun mereka bersaing di industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Lalu ada kuadran 2 atau stars, dinamakan bintang yang menggambarkan peluang pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang terbaik organisasi. Lalu ada kuadran 3 atau cash cows, disebut sapi perah kas karena memiliki posisi pangsa pasar relatif yang tinggi tetapi bersaing di industri dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Lalu ada kuadran 4 atau dogs, dinamakan anjing karena memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah dan bersaing dalam industri yang tumbuh lambat atau sama sekali tidak tumbuh. Lalu materi yang keenam yang akan disampaikan yaitu mengenai alternatif strategi. Ada sejumlah strategi yang umum dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri atau ukuran organisasi atau perusahaan. Strategi tersebut dinamakan dengan strategi generik, di mana ada 4 macam, yaitu strategi stabilitas, strategi ekspansi, strategi penciutan, dan strategi kombinasi. Terdapat juga variasi strategi, yaitu yang ke-1 integrasi ke depan atau forward integration, yaitu mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penjalur atau penjual eceran. Strategi ini digunakan ketika jalur distribusi yang ada sangat mahal, kualitasnya terbatas dan tidak dapat mendistribusikan dengan cepat. Contoh perusahaannya yaitu perusahaan Kimia Farma yang membangun jaringan apoteknya sendiri, yaitu Apotik Kimia Farma. Lalu ada integrasi ke belakang atau backward integration, yaitu mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol pemasok atau supplier. Strategi ini digunakan ketika jumlah pemasok sedikit sedangkan pesaing sangat banyak. Contoh perusahaannya adalah perusahaan gudang garam internasional, memiliki pabrik kertas rokok di Afrika. Selain itu juga memiliki pabrik kertas rokok di Kediri dengan nama perusahaan Surya Zigzag. Lalu ada integrasi horizontal atau horizontal integration, yaitu mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atau pesaing atau
kompetitor. Strategi ini digunakan ketika perusahaan dapat menjadi monopolistik di suatu daerah tanpa melanggar. Contohnya adalah perusahaan Indofood Sukses Makmur yang pertama kali populer dengan merek dagangnya Indomie membeli merek Supermie. Lalu ada pengembangan pasar atau market development, di mana ini memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasar yang baru. Strategi ini dilakukan ketika jaringan distribusi yang tersedia berkualitas dan tidak mahal. Lalu ada contoh perusahaannya, di mana perusahaan Garuda Indonesia membuka berbagai rute penerbangan baru baik domestik maupun mancanegara, antara lain rute Jakarta Tanjung Karang, Jakarta Malang, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan produk atau product development, yaitu meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Strategi ini digunakan ketika memiliki produk-produk yang berhasil atau sukses dan telah berada pada tahap jenuh atau maturity stage. Contohnya, perusahaan Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian. Lalu ada penetrasi pasar atau market penetration, yaitu meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Strategi ini dilakukan ketika dapat meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan bersaing. Contohnya, Coca-Cola menerapkan strategi penetrasi pasar untuk meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan upaya pemasaran yang lebih besar. Nah, untuk mendukung strategi tersebut, Coca-Cola berusaha menciptakan suatu tren, yaitu membuat iklan yang unik dan kreatif. Selanjutnya ada joint venture atau usaha patungan, yaitu dua atau lebih perusahaan bekerja sama membentuk suatu perusahaan yang baru dan terpisah dari kedua induknya. Contoh strategi ini digunakan ketika dua atau lebih perusahaan kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang besar. Contoh perusahaannya adalah perusahaan Sharp dan Sony. Mereka mengumumkan bahwa telah menandatangani memorandum yang tidak mengikat untuk melakukan sistem kerjasama dalam memproduksi dan menjual panel dan modul LCD berukuran besar dari pabrik panel LCD Sharp. Secara hukum, kerjasama ini efektif pada tanggal 30 September 2008 dan masih banyak lagi variasi strategi lainnya. Untuk materi pertemuan yang ke-7 yang akan dibahas yaitu mengenai lingkungan perusahaan, di mana saya sudah membahasnya di awal video mengenai lingkungan eksternal dan internal perusahaan, di mana lingkungan eksternal membahas tentang apa yang dipilih untuk dikerjakan oleh perusahaan, sedangkan lingkungan internal membahas tentang apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan diantaranya adalah faktor dalam lingkungan jauh, faktor dalam lingkungan industri, faktor dalam lingkungan operasional, peluang, ancaman, dan kendala. Faktor lingkungan industri atau persaingan diantaranya adalah 1. Ancaman pendatang baru. Diantaranya ada skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, akses ke saluran distribusi, dan kebijakan pemerintah. Lalu juga ada yang kedua yaitu kekuatan pemasok, di mana para pemasok akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika mereka lebih terkonsentrasi daripada industri yang mereka pasok. Lalu yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Para pembeli akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika mereka merupakan bagian terbesar dari penjualan perusahaan. Lalu ada yang keempat, ketersediaan barang substitusi, di mana ancaman terbesar dari barang substitusi atau pengganti yaitu jika harganya cenderung menjadi semakin murah dibandingkan dengan produk yang lain. Dan yang terakhir ada persaingan antar perusahaan. Tinggi rendahnya persaingan antar perusahaan tergantung dari jumlah pesaing, besarnya ukuran dan kekuatan dari pesaing, dan tingkat pertumbuhan industri. Lalu, analisis mempertimbangkan 4 industri dan persaingan, yaitu batas-batas industri, struktur industri, identifikasi pesaing, dan faktor utama penentu persaingan. Yang pertama ada batas industri dengan bertujuan untuk membantu eksekutif menentukan arena bersaing perusahaan. Masalah dalam menentukan batas industri diantaranya evaluasi industri, industri dalam industri, dan industri semakin global cakupannya. Untuk struktur industri, yaitu sifat, karakter industri, dan kunci suksesnya.
Lalu untuk identifikasi pesaing, terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi pesaing. Di antaranya, terlalu memperhatikan pesaing yang ada, sehingga kurang memperhatikan calon pendatang yang baru. Lalu terlalu memperhatikan pesaing besar dan mengabaikan pesaing yang kecil. Juga terdapat faktor lingkungan operasional, di antaranya yang ke-1, posisi bersaing perusahaan, seperti market share, keunggulan produk, harga, sumber daya manusia, dan lain-lain. Lalu ada profil atau komposisi pelanggan. Yang ketiga ada hubungan dan reputasi di mata pemasok dan kreditor. Dan yang keempat ada sumber daya manusia. Setelah memaparkan materi 1-7, di sini saya akan membawa ilustrasi perusahaan Unilever dengan memaparkan visi, misi, analisis SWOT, variasi strategi, dan matriks EFE. Visinya yaitu to become the first choice of customer, and community, dan mempunyai misi yaitu menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Untuk analisis SWOT, yang pertama yaitu kekuatan atau strength, strategi promosi produk perusahaan Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga memacu konsumen yang lebih berspesifik perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model iklan tersebut. Lalu untuk weakness atau kelemahan, perusahaan Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan, juga rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Juga perusahaan Unilever mempunyai opportunity atau peluang di mana stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Juga pasti perusahaan Unilever mempunyai sebuah ancaman atau threat, yaitu adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan lainnya. Untuk pemecahan strateginya yaitu ada strategi SO, di mana penetrasi dan pengembangan pasar atas produk-produk yang sudah ada. Ada strategi WO, yaitu peningkatan peran humas dalam mempromosikan dan memposisikan produk secara efektif. Dan strategi ST, yaitu penguatan sistem akuntansi keuangan serta mekanismenya yang komunikatif dan interaktif dalam hubungan antara pusat dan daerah. Dan yang terakhir ada strategi WT, yaitu penguatan struktur organisasi untuk mengantisipasi perubahan di masa yang depan. Lalu, perusahaan Unilever melakukan variasi strategi berupa strategi bisnis unit atau diferensiasi, di mana menerapkan strategi diversifikasi konsentris, yaitu strategi yang dilakukan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk saat ini. Yaitu setelah sukses menjangkau pasar dengan brand Sunsilk dan Clear, perusahaan Unilever Indonesia kembali menghadirkan produk perawatan rambut Tresemme yang menyasar segmen pasar medium end atau menengah ke atas, perempuan di rentang usia 21-29 tahun, smart shopper, dan pencari style fashion. Lalu untuk analisis matriksnya ada matriks EFE. Berdasarkan hasil tabel tersebut, diperoleh jumlah skor rata-rata untuk faktor kunci eksternal adalah sebesar 2.850. Artinya kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh perusahaan berada pada kondisi menengah. Lalu berdasarkan hasil perhitungan matriks EFE, terlihat bahwa stabilitas ekonomi relatif baik dengan jumlah skor 0,428 merupakan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh perusahaan Unilever dalam meningkatkan penjualan. Hal ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di Sulawesi Selatan dengan jumlah skor 0,307 dan tingginya kepuasan konsumen dengan jumlah skor 0,376. Luasnya potensi masyarakat sekitar 250 juta jiwa penduduk dengan jumlah skor 0,227 dan juga tingkat ketergantungan masyarakat akan produk consumer goods dengan jumlah skor 0,335. Sekian pemaparan materi beserta ilustrasi perusahaan mengenai manajemen strategi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.